Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nurul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Aminah, hari ini kondisinya baik, tapi ada sesuatu yang agak dibingungkan juga untuk hari ini. Oh iya, ini dari rawat wajah jenengan ini ada sesuatu yang gimana gitu, agak-agak tegang gimana gitu. Sih, benar Ibu. Nah, ini hari ini kita melakukan praktek coaching. Nah, Nggih, tujuannya kita hari ini adalah tujuannya dari coaching ini dimana agar ini membantu panjenengan. Saya rasa panjenengan itu punya sesuatu hal, punya ide-ide yang sebenarnya terpendam dalam diri panjenengan yang ingin diungkapkan. Nah, tapi panjenengan itu jenengan masih bingung atau gimana. Nah, tujuannya dari ini agar jenengan itu terbuka, merasa plong, merasa bahwa ternyata potensi saya, ide saya itu cukup bagus kalau misalnya kita realisasikan. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian ya Bu Nurul, hari ini kita waktunya juga agak terbatas ya. Kita nggih, durasi waktunya terbatas. kita 15 menit. Nggih, hanya 15 Ya, menit hanya untuk hari 15 ini. menit saja. Nggih, Jadi semoga saja dalam waktu yang singkat ini kita dapat memanfaatkan dengan maksimal. nggih, amin. Nah, nah ini sebelumnya ini jenengan sudah merasa nyaman apa belum misalnya duduknya, atau misalnya ada sesuatu hal dulu yang ingin misalnya ada sesuatu hal yang ingin dikerjakan lebih dulu, atau misalnya ada suatu hal yang ingin dilakukan Nggih, Bu Nurul. sampun sampun Bu, untuk hal-hal yang lain kebetulan sudah saya selesaikan ini tadi, jadi biar saya bisa fokus untuk hari ini kita coachingnya, nggih. Nggih, berarti hari ini sudah mulai kita coaching nggih. Nah ini Nggih, nah ini kan tadi jenengan menceritakan hari ini ada sesuatu hal, ada kondisi yang gimana, yang menurut jenengan ada unek-unek. Kira-kira itu bolehkah saya mengetahui atau jenengan bisa menceritakan? nggih. Begini Bu Amina, sebentar lagi ini kan sudah akhir semester tuh nggih. Nah, Hmm. kita kan sudah mau pindah ke semester 2. Nah, untuk ke semester melangkah ke semester 2 ini saya itu punya beberapa keinginan untuk membenahi nggih, pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ingin sekali menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak itu ke sekolah saya. Tetapi dalam hal ini saya terkadang masih ragu untuk menyampaikan ke teman-teman sejawat ataupun ibu kepala sekolah saya. Nah, ini kalau menurut jenengan apa kira-kira yang seharusnya saya lakukan gitu? Nah, saya lihat tadi jenengan memasuki dari semester 2 ini. Jenengan punya sesuatu, punya tujuan ngoten nggih. Tujuannya tadi Nggih, ingin membenahi nggih. nggih, membenahi pembelajaran yang ada di sekolah dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari program JKP ini, Bu. Oh, ingin membenahi tujuannya. Nggih. Kira-kira kekuatan atau hal-hal yang Ibu punya itu apa untuk membenahi sekolah, program dari sekolah tersebut, selain dari kekuatan dari sekolah, kemudian kekuatan dari Bu Nurul, itu apa saja? Nggih. Kalau saya sendiri niku ada beberapa rencana ngoten sih, Bu. Ada Hmm. beberapa rencana yang ingin saya terapkan untuk di semester 2, di antaranya niku untuk membuat hasil lembar prestasi untuk yang non akademik. Karena kan maksudnya saya ingin menyelipkan dari kegiatan selain non akademik, yaitu untuk membaca niki nggih tajwid itu, Iqra Hmm. itu nanti keinginan saya itu mau saya sampaikan
ke Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat, bagaimana kalau misalnya nanti di semester 2 ini kita adakan kegiatan tambahan, yaitu untuk membaca Iqra atau kalau sementara mungkin bisanya masih Iqra, karena kalau untuk metode Umi itu kan harus belajar dulu. Jadi untuk yang lebih dasar kan memang Iqra dulu. Nah ini rencana saya pengennya supaya, karena kan mungkin saat ini seperti wali murid itu lebih terbuka ke dunia luar, jadi mereka bisa memilih sekolah yang menurut mereka lebih baik. Atau mungkin kadang-kadang oh ya wes sekalian sak ngaji nih, dan ada yang seperti itu keinginan ibu-ibu wali murid itu. Nah maksud saya ngoten, rencananya mau saya tambahkan untuk membaca gini kok, mengaji mungkin di awal kegiatan ngoten, tapi tetap harus kita kontrol dengan lembar prestasinya anak-anak yang kita berikan untuk setiap entah setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ngoten. Nah itu tadi kan rencana jenengan. Lalu selama ini kekuatan dari sekolah panjenengan yang ingin dimunculkan ke Bapak Ibu wali murid itu apa? Karena selama ini kan memang sekolahnya sekolah umum. Jadi untuk garis besarnya yang agama itu masih kurang terlihat. Ya memang ada setiap hari Sabtu, kita masukkan di setiap hari Sabtu, karena kalau hari Jumat itu ada kegiatan senam bersama, jadi sekarang kita masukkan di hari Sabtu. Itu ada salat duha dan baca Iqra itu ada, cuman keinginan saya pribadi itu hari setiap pagi, jadi anak-anak nanti bisa lebih lancar lagi untuk untuk mengenal guru hijaiyahnya niko, pengennya seperti itu, dan lebih tertata, terpantau, jadi kita punya gini lembar yang bisa kita berikan ke wali murid sebagai laporan ke wali murid. Terus selama ini hambatan yang jenengan alami itu apa Bu Nurul? Hambatannya itu, kalau hambatannya itu gini, kira-kira ada hambatan enggak? Kalau hambatannya ada Bu, hambatannya ya itu mungkin bagaimana strategi saya untuk menyampaikan dan supaya rencana saya ini bisa diterima oleh teman sejawat dan ibu kepala sekolah itu. Berarti hambatan itu bisa dari diri jenengan nggih. Jenengan ada rasa sungkan sama senior, sama kepala sekolah. Jadi dalam diri jenengan itu ada rasa khawatir bahwa ide jenengan itu akan mental. Berarti rasa percaya diri saya yang masih kurang. Nah, kemudian rencana-rencana aksi yang ingin untuk mengurangi hambatan dari panjenengan itu kira-kira apa Bu Nurul? Ini dari jenengan nggih, bukan dari sekolah nih, sementara dari jenengan. Dari saya sendiri. Kalau saya sendiri nih kok, supaya kalau keinginan saya di rencana saya memang sudah saya terapkan, tapi ya itu tadi belum setiap hari. Jadi untuk kelas saya sendiri, kan saya pegangnya kelas 1 di kelompok A. Jadi biasanya nanti setelah sholat duha gitu, anak-anak nanti saya ajak untuk gini mengenal huruf hijaiyah itu untuk di kelas saya sendiri. Maksud saya mungkin nanti setelah saya menerapkan itu, mungkin ibu kepala sekolah atau teman saya yang melihat hasil dari pembelajaran itu ke anak-anak, akhirnya beliaunya juga tertarik untuk menerapkan gini untuk mengajinya di kelas masing-masing. Berarti ini jenengan sebenarnya sudah mulai punya kekuatan, sudah merasa percaya diri ini, sudah mulai bisa
mengatasi hambatan yang ada pada diri jenengan dengan menerapkan pada kelas panjenengan. Dan Anda jenengan juga sudah mulai mengerjakan rencana yang sudah ada di angan-angan panjenengan. Nggih, leres Bu Nurul? Nggih, ngoten niku. Nah, kemudian ini komitmen atau tanggung jawab panjenengan. Tadi kan jenengan kan rencananya kan ingin agar kelas lain itu kan seperti kelas B itu juga sama seperti kelas A yang juga melakukan olahraga, membaca Iqra, kemudian pengenalan huruf hijaiyah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian secara otomatis kan sudah ada rencana, juga sudah ada tindakan, lalu komitmen atau tanggung jawab panjenengan. Kira-kira bagaimana? Kalau komitmen saya nggih, insya Allah mungkin nanti setelah akhir semester ini nggih menuju ke semester 2 saya berusaha untuk memberanikan diri lebih percaya diri lagi, menyampaikan ide-ide saya ini tadi ke Mas Jawat ataupun Ibu Kepala Sekolah supaya beliau-beliaunya mau mendukung apa yang menjadi rencana atau keinginan gitu. Kalau dibilang keinginan gitu memang sepertinya ingin sih, cuman gitu yang menjadi harapan saya supaya sekolah ini mungkin tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berbasis Islami. Berarti mendukung dengan menyampaikan di semester 2 agar nanti juga bisa berjalan seterusnya nggih. Selama ini kan kegiatan jenengan kan seminggu sekali. Jadi komitmen jenengan agar bisa berjalan seterusnya dan tidak hanya berlaku untuk kelas A saja. Saya saja. Ngoten nggih. Sebenarnya rencana jenengan itu bagus, hanya jenengan itu perlu memberanikan diri untuk menyampaikan ke kepala sekolah maupun ke rekan sejawat untuk berdiskusi. Ngoten nggih, leres ya Bu Nurul nggih. Terus ngaten. Nah, untuk melanjutkan kegiatan tersebut, jenengan kan punya bukti-bukti nyata agar bisa disetujui sama kepala sekolah maupun rekan sejawat itu, misalnya napa Bu Nurul? Kalau bukti nyatanya nih kok kebetulan di anak-anak ini sudah mulai yang sebelumnya kan juga sempat saya tanyakan ke anak-anak siapa yang ngaji di rumah. Ada yang ternyata ada yang tidak ngaji, nonton toh. Nah, ternyata akhirnya anak yang tidak ngaji pun sekarang sudah mulai ikut mengenal huruf hijaiyah. Kemudian untuk hafalan surat-surat pendek, alhamdulillah sekarang di 1 semester ini anak-anak sudah hafal sampai di surat Al-Lahab sih. Al-Lahab niku kalau untuk hafalannya niku. Kemudian juga ke Asmaul Husna niku. Alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai hafal meskipun tidak banyak yang dihafalkan masih beberapa saja. Berarti ini nanti bisa masuk dalam rapot semesteran ini nggih. Catatan deskripsi anak-anak kelas TKA nggih. TKA nggih insyaallah nanti saya tambahkan di hasil belajarnya anak-anak makin di laporannya. Oke, bagus Bu Nurul itu rencananya. Saya suka dengan rencana hebat Anda. Jenengan kan sudah mulai punya tujuannya agar semester depan itu ada perubahan dari sekolah Anda yang kemarin misalnya hanya monoton seperti sekolah umum, jenengan ingin menambahkan muatan agama dan agar menarik minat warga sekitar agar menyekolahkan di sekolah Anda. Leres ngoten nggih tujuan pertamanya. Kemudian lalu jenengan punya kekuatan yaitu adalah bahwa jenengan ternyata sudah mempraktekkan, sudah memulai dari kelas TKA
dan sebenarnya jenengan juga punya kekuatan dalam diri jenengan dengan mempraktekkan sebagai CGP yang hebat. Jenengan berani meskipun nanti jenengan juga maaf nih, jenengan ini yang saya dapat, ini yang saya peroleh, saya noreken dengan senior, maaf, rekan sejawat saya, karena saya menganggap ini adalah baik, itu bagus. Misalnya itu kekuatan dari ini. Nah, rencana aksi Anda jenengan ingin tidak hanya kelas panjenengan saja yang melaksanakan kegiatan keagamaan nggih. Leres ngoten nggih? Ini kalau saya rangkum nggih. Kemudian yang dengan menunjukkan apa itu bukti-bukti nyata bahwa di rapot semesteran ini akan ada yang namanya deskripsi tambahan. Ngoten nggih? Nah, kira-kira dari sini bagaimana perasaan Bu Nurul? Alhamdulillah Bu, dengan kita coaching ini tadi setidaknya saya sudah punya gambaran bagaimana nanti saya bisa memang sebenarnya harus kasih contoh dulu supaya apa nanti yang kita sampaikan itu nanti bisa diterima, itu harus dimulai dari diri kita dulu, mulai dari diri. Iya, benar. Alhamdulillah ini sudah ada sedikit gambaran untuk kedepannya bagaimana saya harus menyampaikan. Memang harus ada bukti nyatanya Bu Nurul. Nah, untuk saya ini kita juga sudah sampai 15 menit. Ini sudah kesepakatan awal waktu kita. Ini mohon maaf bila ada salah tutur kata saya kepada Bu Nurul. Nanti bila kita jenengan butuh pemahaman yang lebih lanjut atau jenengan butuh teman curhat atau apa, bisa wabri ke saya. Ngoten nggih Bu Nurul. Terima kasih. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.